Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang bertindak begitu bertolak belakang saat mereka sedang jatuh cinta? Ada saat-saat ketika segalanya tampak jelas, begitu nyata bahwa cinta itu ada, namun ada detail, isyarat, atau keheningan yang membuatmu meragukannya. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa cinta yang mendalam, jenis cinta yang muncul dari alam bawah sadar, jenis yang bahkan tidak sepenuhnya kita sadari sendiri, mengungkapkan dirinya melalui tindakan-tindakan kecil yang sering kali luput dari perhatian. Carl Jung mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memahami jiwa manusia, ikatan tak kasat mata, dan emosi yang tidak selalu bisa diberi nama, tetapi membentuk keputusan-keputusan kita. Dan ketika seseorang benar-benar jatuh cinta, bahkan tanpa menyadarinya, jiwanya mengungkapkannya jauh sebelum pikirannya dapat memahaminya. Pria yang mungkin membingungkanmu dengan keheningannya, sikapnya yang berjarak, atau kedekatannya yang tiba-tiba, mungkin jauh lebih mencintaimu daripada yang dia sadari. Karena cinta tidak selalu mengikuti logika atau datang melalui kata-kata yang jelas. Terkadang cinta merembes melalui mimpi, melalui cara dia menatapmu saat dia pikir kamu tidak sedang melihat, melalui cara perilakunya berubah di sekitarmu dan hanya di sekitarmu. Jung berkata bahwa apa yang tidak kita sadari akan muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Dan itu berlaku untuk cinta juga. Jika dia belum menyadari apa yang dia rasakan, jiwanya sudah bertindak atas namanya. Jadi, bagaimana kamu bisa tahu jika dia benar-benar jatuh cinta? Tanda-tanda apa yang diberikan oleh alam bawah sadarnya, hatinya, dan emosi terdalamnya kepadamu, bahkan jika dia tidak mengucapkannya dengan lantang? Ini tidak akan menjadi analisis yang dangkal. Aku tidak akan berbicara tentang pesan teks atau klise romantis. Kita akan menyelami apa yang disebut Jung sebagai simbol-simbol jiwa, ke dalam bagaimana seorang pria mengekspresikan dirinya ketika sesuatu di dalam dirinya bergetar setiap kali kamu berada di dekatnya, bahkan jika dia sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu memperhatikan setiap tanda dengan saksama. Karena seringkali kesalahan yang kita buat adalah menunggu pernyataan cinta, janji, atau gestur yang besar. Dan kita melewatkan apa yang paling berharga, yaitu cara seseorang mengubah dunia batinnya hanya karena kamu adalah bagian darinya. Jung mengajarkan bahwa cinta sejati tidak dipilih, tidak diprogram, dan ia muncul sebagai kekuatan tak terelakkan yang melucuti pertahanan kita dan menghubungkan kita dengan esensi siapa diri kita sebenarnya. Jadi, bukalah intuisimu, kepekaanmu, dan amatilah hal-hal berikut. Jika pria itu melakukan satu saja dari hal-hal ini, jika kamu pernah melihatnya bereaksi dengan cara-cara ini, itu karena dia sangat tersentuh olehmu dan mungkin jauh lebih mencintaimu daripada yang siap diakui oleh pikiran rasionalnya. Aku akan menunjukkan tanda-tanda ini satu persatu, dari yang paling halus hingga yang paling jelas. Dan aku memintamu untuk tetap menyimak sampai akhir, karena memahami hal ini tidak hanya akan membantumu melihat cinta dengan cara yang lebih dalam, tetapi juga menyembuhkan banyak keraguan yang mungkin telah lama hidup di hatimu. Ini bukan hanya tentang mengetahui apakah dia mencintaimu, tetapi tentang melihat bagaimana jiwa seseorang merespons cinta yang nyata. Ketika seorang pria sangat tersentuh oleh kehadiran feminin yang mengubahnya, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, perilakunya mulai berubah dengan cara yang bahkan tidak bisa dia kendalikan. Dan tanda besar pertama terletak pada bagaimana perhatiannya beralih. Ini bukan perhatian yang mencolok, jenis yang berusaha untuk mengesankan atau mencari perhatian balik. Ini sesuatu yang lebih halus, lebih tulus. Dia mulai memperhatikan detail yang tidak akan diperhatikan orang lain. Bagaimana perasaanmu yang sebenarnya, bahkan ketika kamu berkata, "Aku baik-baik saja." Bagaimana kamu mengubah gaya rambutmu tanpa menyebutkannya? Atau jika ada sesuatu dalam suaramu yang terdengar berbeda,
Jenis perhatian ini tidak lahir dari ketertarikan yang dangkal. Ini lahir dari koneksi yang dalam. Jung percaya bahwa emosi sejati diproyeksikan agar kita dapat memahaminya, dan itu membuat pria semacam ini merespons dari dalam, bukan sebagai bagian dari rencana. Dia tidak perlu melihatmu setiap hari untuk mengingatmu. Kamu akan menyadari dia membicarakanmu di waktu-waktu yang tidak terduga, menanyakan tentang sesuatu yang belum dia tindak lanjuti, atau sekadar muncul tanpa alasan yang jelas. Dia tidak melakukannya karena kebiasaan. Itu karena alam bawah sadarnya menariknya ke arahmu. Dia sedang memproses sesuatu yang belum dia definisikan, tetapi yang sudah menggerakkannya. Ini bukan obsesi atau ketergantungan. Ini adalah resonansi emosional. Energimu telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya, dan sesuatu itu mulai berbicara tanpa perlu kata-kata. Tanda kuat lainnya adalah bagaimana dia mulai berubah ketika berada di dekatmu. Beberapa pria berperilaku sama dengan semua orang. Tapi ketika seorang pria benar-benar jatuh cinta, bahkan jika dia tidak menyadarinya secara sadar, sikapnya terhadapmu berbeda. Dia mungkin tampak lebih rapuh, lebih terbuka, bahkan lebih canggung. Karena cinta sejati tidak mencari kesempurnaan. Cinta itu melucuti, memanusiakan, membuat segalanya menjadi nyata. Jika dia menurunkan pertahanannya hanya denganmu, jika keheningannya tidak canggung, tetapi dalam, kamu sedang menyaksikan sesuatu yang melampaui ketertarikan sesaat. Jung percaya bahwa apa yang dicintai oleh jiwa akan dilindunginya. Pria itu mungkin mulai peduli padamu dengan cara yang tidak memiliki penjelasan logis. Memastikan kamu baik-baik saja, bahwa kamu hangat, bahwa kamu tidak berjalan sendirian, bahwa kamu makan tepat waktu. Ini bukan kontrol atau ego. Ini adalah rasa tanggung jawab emosional yang mendalam dari dalam diri, seolah-olah keseimbangannya juga bergantung pada keseimbanganmu. Dan ketika dia merawatmu dengan pengabdian yang tenang itu tanpa meminta imbalan apapun, itu berarti dia telah menjadikanmu bagian dari dunia batinnya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya atau memahaminya sendiri. Jadi, jika kamu melihat tanda-tanda ini, jangan anggap enteng. Jangan terkecoh oleh kurangnya kejelasan lahiriah darinya. Apa yang hidup di dalam jauh lebih besar daripada yang terlihat. Apa yang akan datang berikutnya adalah tanda-tanda yang lebih dalam lagi yang hanya muncul ketika koneksinya nyata. Ada saat-saat ketika seorang pria tidak perlu mengatakan apa-apa. Energinya yang memberitahumu. Mungkin tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tetapi ada sesuatu dalam cara dia menatapmu. Bagaimana napasnya berubah ketika kamu berada di dekatnya. Bagaimana dia duduk dalam diam bersamamu tanpa perlu mengisi kekosongan itu. Keheningan itu adalah kehadiran. Itu adalah jiwa yang terhubung dengan jiwa. Jika seorang pria lebih mencintaimu daripada yang berani dia akui, tubuhnya mengatakan segalanya. Perhatikan bagaimana dia bereaksi ketika orang lain membicarakanmu. Jika seseorang memujimu, perhatikan matanya. Jika seseorang mengkritikmu, perhatikan ekspresinya. Cinta tidak membutuhkan kesadaran sadar untuk membela apa yang dihargainya. Insting bertindak bahkan ketika pikiran tidak mengerti. Jung berkata bahwa alam bawah sadar memiliki jalannya sendiri dan seringkali kita dibimbing oleh emosi yang belum kita ketahui namanya. Jika seorang pria bereaksi bahkan hanya dengan tatapan ketika namamu disebut, itu karena sesuatu di dalam dirinya telah memutuskan bahwa kamu penting. Kemudian ada usaha. Ketika seseorang merasakan sesuatu yang nyata, mereka melakukan usaha. Tidak harus besar. Itu ada pada bagaimana dia mendengarkan, bagaimana dia mengingat sesuatu yang kamu katakan, bagaimana dia menyesuaikan jadwalnya, atau bagaimana dia meminta maaf jika dia merasa telah melakukan kesalahan.
Usaha diam-diam itu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Karena seseorang yang tidak merasakan apa-apa tidak akan bergerak. Tetapi seseorang yang mencintai, bahkan tanpa sepenuhnya memahaminya, membuat ruang, bukan untuk mengesankan, tetapi karena dunia batinnya sudah menata ulang dirinya untuk menyertakanmu. Dan ada satu tanda yang sangat sedikit orang sadari. Dia mulai berubah bahkan ketika kamu tidak ada di sekitarnya. Rutinitasnya bergeser. Pikirannya buyar. Dia mungkin tampak lebih terganggu, lebih introspektif, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah terbangun dan dia belum tahu mengapa. Tetapi kamu ada di sana, hadir dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam apa yang dulunya otomatis dan sekarang tidak lagi. Jung berbicara tentang kekuatan yang dimiliki figur internal untuk mengubah seseorang bahkan tanpa kontak fisik. Dan kamu, tanpa bermaksud demikian, telah menjadi figur yang hidup di dalam dirinya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, bahkan jika dia menyangkalnya, kamu sudah ada di sana. Itulah mengapa kamu tidak boleh tertipu oleh penampilan. Banyak pria tetap diam tentang apa yang mereka rasakan. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi, tetapi karena mereka berjuang untuk menerjemahkan bahasa jiwa ke dalam bahasa logika. Dan disitulah kamu, jika kamu memperhatikan dengan saksama, dapat melihat lebih jauh. Kamu dapat merasakan apa yang bahkan belum dia sadari, bahwa hatinya telah membuat keputusan. Tetaplah bersamaku karena ada lebih banyak tanda yang mengungkapkan cinta yang sunyi, namun kuat ini. Dan begitu kamu memahami semuanya, kamu akan melihat gambaran utuhnya. Gambaran yang mungkin selamanya mengubah caramu memahami cinta. Ada transformasi yang terjadi di hati seorang pria yang sedang jatuh cinta. Dan itu jarang terlihat pada awalnya. Itu lambat, hampir tak terlihat, tetapi sangat kuat. Transformasi ini terlihat ketika dia mulai melepaskan sikap-sikap yang dulunya merupakan bagian dari kehidupan sehari-harinya. Mungkin dia dulunya menghindari komitmen. Mungkin dia selalu menjaga jarak emosional dari orang-orang. Atau mungkin dia hanya hidup dalam semacam individualisme yang nyaman. Tapi sejak kamu ada, sesuatu di dalam dirinya terguncang. Memikirkan dirinya sendiri saja tidak lagi cukup. Dia mulai membuka ruang mental dan emosional yang dulunya tidak mau dia berikan. Dan dia tidak melakukan ini sebagai pengorbanan. Dia melakukannya hampir secara tidak sadar, seolah-olah jiwanya sedang beradaptasi dengan realitas baru yang memanggilnya dari lubuk hati yang dalam. Perhatikan jika dia mulai membagikan bagian-bagian hidupnya denganmu yang tidak dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Aku tidak berbicara tentang detail yang dangkal, tetapi potongan-potongan intim dari kisahnya, ketakutannya, kesalahannya, mimpi-mimpinya yang paling tersembunyi. Ketika seorang pria terhubung denganmu pada tingkat itu, dia mulai mengungkapkan kemanusiaannya tanpa filter. Bukan karena dia ingin terlihat sempurna, tetapi karena dia mulai percaya dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada titik itu, ini bukan lagi tentang penaklukan atau permainan rayuan. Ini adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri itu, bahkan jika tampak kecil, adalah bukti terbesar bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Jung berkata bahwa jiwa membutuhkan cermin untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dan kamu, melalui kehadiranmu, menjadi cermin itu. Dia mulai melihatmu, dan pada saat yang sama, dia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ada detail lain yang sering luput dari perhatian, bagaimana dia bereaksi terhadap emosimu. Tidak semua orang tahu bagaimana menangani intensitas emosional orang lain. Tetapi ketika seorang pria benar-benar terhubung denganmu, dia mulai selaras dengan emosimu tanpa menyadarinya. Dia merasakan kebahagiaanmu dan tersenyum bersamamu. Tetapi juga menjadi gelisah ketika dia merasakan kesedihanmu. Bahkan jika dia tidak memiliki kata-kata yang tepat, energinya berubah ketika energimu berubah.
Dia mungkin tidak bertanya langsung, apakah kamu baik-baik saja, tetapi kamu akan menyadarinya dari cara dia menatapmu, dari cara suaranya melembut, dari cara dia mendekat. Tidak tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi ingin melakukan sesuatu. Keinginan untuk bersamamu dalam emosimu, bahkan tanpa tahu caranya, adalah salah satu ekspresi paling jujur dari cinta bawah sadar. Dan mungkin yang paling mengungkapkan dari semuanya adalah apa yang terjadi ketika kamu tidak ada. Perhatikan bagaimana dia bertindak saat kamu tidak ada. Jika dia membicarakanmu dalam percakapan santai, jika dia menyimpan hal-hal untuk diceritakan kepadamu nanti, jika sesuatu terjadi dan kamu adalah orang pertama yang muncul di benaknya, itulah momen-momen yang benar-benar penting. Ketika tidak ada kehadiran fisik yang memicunya, tetapi kamu masih hidup di dunia batinnya, dalam pikirannya, dalam emosinya, maka tidak ada keraguan. Dia lebih jatuh cinta daripada yang dia sadari, karena apa yang bertahan dalam ketiadaan lebih kuat daripada apa yang diucapkan dalam kehadiran. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwa yang berbicara. Semua ini bukan tentang menebak apa yang dirasakan seseorang. Ini tentang belajar membaca dengan hatimu. Karena cinta seringkali tidak datang dengan kata-kata atau kepastian. Ia datang dengan tanda-tanda yang dikirim jiwa ketika ia mulai mengenali jiwa lain. Tetaplah dekat karena apa yang akan datang berikutnya akan mengungkapkan bagaimana cinta bertindak ketika tidak bisa lagi dibendung. Ada tahap ketika seorang pria, bahkan tanpa menyadarinya, mulai membutuhkan kehadiranmu. Bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai bentuk keseimbangan. Dia tidak mengungkapkannya dengan frasa romantis atau pernyataan yang direncanakan, tetapi ada sesuatu dalam energinya yang berubah setiap kali kamu jauh. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kamu akan menyadarinya dalam ketidaksabarannya ketika tidak ada kabar darimu. Dalam cara dia muncul tepat ketika kamu hampir melupakannya. Dalam bagaimana alasan apapun tampak valid selama itu membawanya dekat denganmu, bahkan untuk sesaat. Ini bukan obsesi atau ketergantungan emosional. Ini adalah koneksi yang tulus, yang muncul dari tempat yang begitu dalam, sehingga bahkan dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia begitu memikirkanmu. Dan itu menurut Jung sangat masuk akal, karena alam bawah sadar tidak dibatasi oleh logika atau waktu. Ketika emosi sejati berakar di sana, ia mulai mengambil bentuk dalam pikiran, impuls, keputusan. Dan salah satu cara terkuat hal ini terlihat adalah dalam bagaimana pria itu mulai mempertimbangkan pendapatmu, bahkan dalam masalah yang tidak secara langsung melibatkanmu. Mungkin dia mulai membagikan rencana hidupnya dan bertanya apa pendapatmu. Bukan untuk mengesankanmu, tetapi karena dia benar-benar peduli apakah rencana-rencana itu sejalan denganmu. Dia tidak mencoba memenangkan hatimu. Hanya saja secara diam-diam, kamu menjadi figur penuntun dalam kehidupan emosionalnya. Dia mungkin bahkan mulai terbuka tentang keraguannya, momen-momen ketidakamanannya. Dan itu bukan karena dia melihatmu sebagai terapis, atau karena dia tidak bisa menangani emosinya, tetapi karena jiwanya telah mengenali dalam dirimu kehadiran yang aman, seseorang yang dengannya dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa perisai, tanpa strategi. Dan ketika seorang pria mencapai titik keterbukaan emosional itu bersamamu, tidak ada lagi penghalang. Karena cinta tidak dibangun di atas kepastian, ia dibangun di atas kemampuan untuk menjadi rapuh tanpa rasa takut. Kepercayaan yang dia tempatkan padamu, bahkan jika dia tidak sepenuhnya menyadarinya, adalah salah satu ekspresi paling murni dari cinta yang dalam. Tetapi apa yang benar-benar mengonfirmasi semuanya adalah bagaimana dia mulai membayangkan hidupnya bersamamu. Bahkan jika kamu tidak pernah mengungkitnya, kamu akan menyadarinya ketika dia menyebutkan masa depan, dan tanpa menyadarinya, kamu sudah termasuk di dalamnya. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Suatu hari aku ingin pergi ke tempat ini."
Dan dalam visi itu, kamu ada di sana. Dia tidak mengatakannya secara terang-terangan, tetapi dia menyeiratkannya. Dan frasa-frasa kecil itu, gambaran-gambaran spontan itu adalah pintu yang terbuka menuju alam bawah sadarnya. Dalam pikirannya, kamu sudah menjadi bagian dari perjalanan itu. Bukan sebagai tamu sementara, tetapi sebagai bagian stabil dari dunia idealnya. Dan kamu tidak perlu menekannya atau menuntut kejelasan karena ketika jiwa mencintai, itu terlihat dalam gestur yang paling sederhana. Dan jika dia melakukan ini, jika energinya, tindakannya, dan perhatiannya secara alami condong ke arahmu, maka apa yang ada itu nyata. Bahkan jika dia belum memahaminya, bahkan jika dia belum menemukan keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Karena begitu jiwa telah memilih, segalanya hanyalah masalah waktu. Dan dalam waktu itu, kamu bisa melihat dengan mata jiwa apa yang belum siap diakui oleh pikiran. Tetaplah bersamaku karena masih ada lagi yang bisa ditemukan. Ketika seorang pria mulai melihatmu seolah-olah kamu adalah sesuatu yang tidak ingin dia hilangkan, sesuatu mulai bergeser dalam cara dia berhubungan denganmu. Dan pergeseran itu tidak dangkal. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih penuh kasih sayang atau lebih sering mencarimu. Ini tentang bagaimana jiwanya mulai mengatur ulang dunianya di sekitar keberadaanmu. Karena ketika sebuah perasaan itu nyata, orang lain berhenti menjadi tambahan. Mereka menjadi bagian penting dari keseluruhan. Kamu akan melihatnya dalam bagaimana dia mulai memprioritaskanmu bahkan ketika dia tidak mengatakannya. Mungkin dia sedang mengalami hari yang sulit. Mungkin ada banyak hal yang menuntut perhatiannya. Tapi tetap saja, dia muncul. Bukan karena dia harus, tetapi karena dia hanya tidak ingin berhenti ada di sana. Karena bersamamu, bahkan dalam diam, memberinya kedamaian. Dan kedamaian adalah salah satu emosi yang paling diremehkan dalam cinta. Tetapi juga salah satu yang paling penting. Ini bukan hanya tentang merasakan kupu-kupu di perut atau mengalami kegembiraan. Cinta sejati, jenis yang berakar di alam bawah sadar, jenis yang dipelajari dan diakui Jung sebagai kekuatan transformatif, juga menunjukkan dirinya dalam ketenangan yang muncul ketika kamu bersama seseorang yang tidak menuntutmu menjadi berbeda untuk dicintai. Ketika dia merasa damai bersamamu, ketika dia menyadari dia bisa menurunkan pertahanannya, bahwa dia bisa menjadi tidak sempurna dan tetap diterima, maka dia mulai melihatmu sebagai rumah, bukan tempat fisik, tetapi tempat perlindungan emosional. Dan ketika itu terjadi, dia mulai melakukan sesuatu yang banyak orang tidak sadari dengan segera. Dia mulai menyelaraskan dirinya denganmu tanpa kamu memintanya. Mungkin dia mulai menikmati hal-hal yang kamu nikmati, menaruh minat pada hasratmu, ide-idemu, pada apa yang membuatmu bersinar. Bukan karena dia kehilangan individualitasnya, melainkan karena dia menemukan ada keindahan dalam berbagi apa yang dulunya hanya miliknya. Ini bukan kebetulan. Menurut Jung, ketika dua jiwa mulai beresonansi, batas-batas batin mulai melunak. Dan disitulah keintiman sejati lahir. Bukan hanya hasrat, bukan hanya ketertarikan, tetapi rasa memiliki yang tenang, yang tidak perlu penjelasan. Juga, perhatikan bagaimana dia membelamu saat kamu tidak ada. Mungkin kamu tidak mendengarnya, mungkin kamu tidak melihatnya. Tetapi dalam percakapan kecil, di saat-saat di mana kamu bahkan tidak hadir, dia memihakmu. Bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena jauh di lubuk hatinya dia merasa bahwa melindungimu adalah bagian dari melindungi apa yang mulai dia cintai. Cinta tidak selalu berteriak, terkadang cinta hanya bertindak, terkadang cinta berbicara melalui gestur yang tidak dilihat orang lain. Dan jenis cinta itu yang membelamu bahkan dalam diam adalah yang paling kuat. Jadi, jika dia melakukan hal-hal ini, jika dia mengubah rutinitasnya tanpa menyadarinya,
jika dia melindungimu dengan cara-cara yang tak terlihat, jika dia memikirkanmu sebelum membuat keputusan penting, jangan abaikan itu. Kamu sedang menyaksikan kebenaran emosional yang bahkan dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Dan disitulah jenis cinta yang paling murni lahir. Di bagian dari diri kita yang belum dikondisikan oleh rasa takut, oleh logika, atau oleh luka masa lalu. Tetaplah di sini karena kita akan menjelajahi tanda-tanda terdalam dari cinta yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan ketika kita mencapai titik itu, ketika semua tanda menyatu, ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa pria ini telah berubah tanpa menyadarinya, bahwa tindakannya, keheningannya, gestur sehari-harinya berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun, saat itulah kamu mengerti hal yang paling penting. Cinta sejati tidak selalu datang secara dramatis. Tidak selalu datang dengan kembang api atau pernyataan yang sempurna. Terkadang ia muncul sebagai kehadiran yang konstan, sebagai kepedulian yang hening, sebagai kelembutan yang tidak membutuhkan saksi. Dan ketika seorang pria lebih mencintaimu daripada yang dia sadari, jiwanya sudah membuat keputusan yang baru, mulai dipahami oleh pikirannya. Jung mengajari kita bahwa alam bawah sadar tidak berbohong, bahwa jauh di dalam diri kita ada kebenaran yang mengungkapkan dirinya melalui simbol, emosi, dan tindakan yang tidak selalu kita mengerti, tetapi sangat nyata. Dan jika kamu melihat tanda-tanda ini, jika kamu merasakan koneksi ini, jika sesuatu di dalam dirimu memberitahumu bahwa apa yang terjadi di antara kalian bukanlah kebetulan, dengarkanlah itu. Percayalah pada intuisimu. Karena seringkali apa yang kita sebut keraguan hanyalah pikiran yang mencoba memahami apa yang sudah diketahui oleh jiwa. Dan jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu melihat dirimu dalam setiap kata, jika kamu merasa seperti seseorang akhirnya menyuarakan apa yang selama ini kamu rasakan, maka aku ingin memintamu melakukan sesuatu yang sederhana namun kuat. Bagikan video ini, bukan untukku, tetapi untuk semua orang di luar sana yang sedang menunggu jawaban. Sebuah tanda, pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mereka rasakan. Karena cinta sejati, jenis yang datang dari jiwa, perlu dipahami agar tidak hilang dalam kebisingan dunia. Dan beritahu aku di kolom komentar jika kamu pernah mengalami sesuatu seperti ini. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada seseorang, aku ingin mendengar ceritamu, terhubung denganmu, dan terus menciptakan ruang ini di mana emosi dihargai, di mana jiwa diizinkan untuk berbicara, dan di mana kita masing-masing dapat merasa benar-benar dilihat dan dipahami. Ingat, setiap kali kamu membagikan, berkomentar, atau meninggalkan tanda hati, kamu membantu pesan ini menjangkau seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Dan percayalah, ada banyak orang di luar sana yang hanya perlu tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah kegilaan. Itu adalah cara mencintai yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetapi untuk saat ini, peganglah pemikiran ini. Jika dia melakukan hal-hal ini, jangan ragukan itu. Dia jauh lebih mencintaimu daripada yang dia sadari.